Apa yang terjadi jika Indonesia kehilangan ketahanan nasionalnya? Beribu ancaman, bahkan kehancuran sudah pasti terjadi. Itulah mengapa bela negara menjadi tugas kita semua, tanpa terkecuali. Lalu, apa itu bela negara? Mengapa penting sekali sehingga menjadi tugas kita semua untuk melaksanakannya? Harus mengembangkan potensi sebagai bangsa yang besar, bukan membuat pesimisme. Bela negara adalah wujud nyata cinta dan tanggung jawab setiap individu terhadap Indonesia. Ini bukan sekadar kewajiban, tetapi panggilan moral untuk melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan nilai-nilai luhur bangsa seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara memiliki nilai-nilai utama. Yang pertama, cinta tanah air. Apa artinya? Menghormati, menjaga, dan melindungi wilayah serta kehidupan masyarakat Indonesia sebagai sumber kehidupan kita bersama. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi persatuan, memiliki jiwa patriotisme, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Ketiga, keyakinan pada Pancasila. Pancasila bukan hanya semboyan, melainkan dasar yang menyatukan keberagaman bangsa ini. Keempat, rela berkorban, karena kepentingan bangsa selalu lebih besar daripada kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara, yakni sikap disiplin, kerja keras, serta kesehatan fisik dan mental untuk menghadapi berbagai tantangan. Urgensi bela negara ini tentu tidak bisa diremehkan. Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada pasal 30 ayat 1 pun menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini bukan hanya landasan hukum yang jelas, tapi lebih dari itu. Ini adalah bentuk tanggung jawab dan moral kita sebagai bangsa. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai bela negara, kita menjadi bagian dari kekuatan besar yang menjaga keutuhan dan kejayaan Indonesia. Namun, apa yang akan terjadi jika urgensi bela negara hanya dianggap khayalan belaka? Banyak ancaman yang terjadi karena ketidakhadiran bela negara dalam kehidupan kita. Efek itu datang dengan perlahan, bahkan ada yang secara terang-terang. Radikalisme, terorisme, separatisme, dan ancaman ideologi adalah satu di antara hal besar yang sering terjadi karena ketidakpahaman terhadap bela negara di negara kita. Banyak orang yang melihat kaum dan golongannya lah yang paling baik. Mereka hanya mengutamakan keuntungan pribadi dan golongan, bukan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, bela negara sangat penting dan wajib kita laksanakan. Lalu, apakah bela negara harus dengan mengangkat senjata? Atau harus menjadi abdi negara? Jawabannya tidak. Bela negara dapat dilakukan oleh setiap warga negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bela negara secara fisik, yaitu dengan mempertahankan negara dengan kekuatan militer, seperti bergabung dalam angkatan bersenjata atau lembaga kepolisian. Bela negara secara sipil, yaitu melalui kontribusi dalam bidang lainnya, seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Contohnya membayar pajak dan menjaga ketertiban umum. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai calon generasi emas 2045? Generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan dan keberlanjutan bela negara. Sebagai pewaris masa depan bangsa, generasi muda menjadi ujung tombak dalam menjaga, mempertahankan, dan memajukan negara. Kita harus bisa menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air dalam diri kita, mengembangkan pendidikan dan keterampilan,
menghargai keberagaman dan persatuan, juga mendorong inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Maka dari itu, sebagai calon pemimpin Indonesia, mari kita saling bahu-membahu mempertahankan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Dengan 3 kata, Ayo, ayo bela negara. negara.